Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. untuk ya, Mbak Erika, Mas Jandi, tolong dijadikan co-host ya, atau Bu Ismi. Bu Ismi sudah hadir ya? Oh, sampun hadir. Sebentar. Iya, Pak. Ibu sudah hadir. Assalamualaikum Bu Ismi. Halo Bu Ismi, Assalamualaikum. Mas Jandi, suara saya terdengar enggak? Halo? Mas Jandi? Terdengar, Pak? Terdengar ya? Ini saya mohon maaf, ini saya di jalan, lagi ngantri oksigen. Jadi mohon maaf, saya sambil. Gak apa-apa ya? Ya, soalnya Bapak mertua ini butuh oksigen, jadi saya ngantri oksigen sekarang. Ya, ya. Mungkin ada yang jadi ada yang jadi moderator. Kayaknya Mbak Nisaul aja deh moderatornya. Saya, Pak. Oh, Mas Jandi. Monggo Mas Jandi. Wismi sudah siap. Jadi, monggo bisa dimulai. Mohon maaf Wismi, saya sambil ini apa namanya? Ngantri oksigen di Samator, jadi agak kurang fokus. Tapi insya Allah saya akan ikuti sampai selesai nanti. Assalamualaikum juga buat kader Wakestren, kadernya siapa Ustazah Ilma sama teman-teman ya, yang kader yang cowok mungkin masih belum bisa bergabung ya. Oke. Oke, mungkin monggo bisa dimulai Mas Jandi. Wismi sudah siap. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka melalui Zoom kembali. Di siang ini bersama PKM Perejengan, yaitu Bu Ismi yang akan memaparkan materi secara Zoom mengenai PHBS. Dan sebelum kita membuka acara pematerian kali ini, marilah kita buka dengan Ibu Kitab. Semoga apa yang kita manfaatkan, apa yang kita dapatkan manfaat dan berkah, dan juga untuk sambungan doanya kepada mertuanya Bapak Yakin yang semoga segera diberikan kesehatan. Alhamdulillah wa ala kulli tasawwuriyah bi syafat rasulullah wa bil Fatihah. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami bisa serahkan kepada Bu Ismi untuk memaparkan materi mengenai PHBS. Waktu dan tempat kami aturkan. Langsung mulai saya ya. Halo, halo. Ibu. Kedengeran ya suaranya? Oke, Bu, jelas. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat ya untuk para santri husada, santriwan dan santriwati. Semoga kita yang ada di forum ini diberikan kesehatan yang luar biasa. Semoga dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya. Amin. Ini yang ikut kader Poskestrennya yang perempuan saja. Yang putra masih belum masuk. Oh, yang putra masih belum masuk. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang ya? 8 orang. Oh, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Ibu Ismi, saya kerja di Puskesmas Krejengan. Saya yang pegang program Promkes, promosi kesehatan di wilayah Krejengan. Promkes itu juga menaungi Poskestren ya. Ini Poskestren Darut Tauhid Patemon, oke? Ya, untuk pertemuan kali ini saya diminta untuk berbincang-bincang sedikit sama kalian, sama adik-adik yang cantik, soleha, amin. Saya mau bahas tentang PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di pondok pesantren. Saya buka filenya dulu. Sudah muncul apa belum? Jelas. Oke, Ibu, sudah Ya, muncul. jelas. Bisa saya mulai ya? Oke. Ini untuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok. Sebenarnya untuk PHBS sendiri itu banyak ada yang di lingkungan pondok, ada yang di rumah tangga, di tempat umum, tempat kerja. Nah, untuk kali ini yang kami bahas itu perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di pondok pesantren. Apa itu PHBS, Bu? PHBS itu umumnya itu suatu perilaku positif yang timbul secara mandiri. Jadi sudah secara mandiri dia ada dan sadar, tapi karena ini yang dibahas ada di pondok pesantren, jadi PHBS pondok pesantren itu perilaku positif yang dilakukan oleh setiap santri, pendidik yang ada di ponpes, penjaga ponpes, pokoknya semua yang ada di dalam maupun di luar pondok pesantren, di mana itu dengan adanya kesadaran dari diri sendiri, itu digunakan untuk mencegah penyakit yang pertama. Terus untuk meningkatkan kesehatan serta aktif dalam menjaga lingkungan mana? Lingkungan pondok pesantren serta di luar pondok. Jadi bukan hanya sekedar di dalam pondok saja. Di luar pondok atau di lingkungan pondok luar itu juga merupakan PHBS pondok pesantren. Apa tujuannya? Ya untuk menjaga lingkungan pondok pesantren itu tetap sehat dan produktif. Jadi itu merupakan upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih yang dimiliki oleh santriwati untuk mengenali masalah, baik masalah kesehatan, masalah fisik yang ada di pondok, itu dilihat dari tingkat kesehatannya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memeliharanya, meningkatkan dan melindungi kesehatan, bukan hanya kesehatan orang yang ada di dalam pondok, tapi juga kesehatan orang yang ada di luar atau di sekitar pondok. Lanjut. Untuk indikator PHBS pondok banyak, ada 18 item. Jadi nanti itu ada penghitungannya sendiri. Kalau PHBS pondok itu harus memenuhi 18 kriteria yang ada di sini. Yang pertama itu kebersihan perorangan. Kalau kebersihan perorangan itu dilihat dari santriwan atau santriwatinya. Jadi kebersihan fisik, bagaimana rambutnya,
rambutnya itu dikeramasi berapa hari sekali, pakai sampo apa, pakai air yang bersih apa enggak, bagaimana kukunya bersih apa enggak, sikat gigi juga bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Itu termasuk dalam kebersihan perorangan. Yang kedua, indikator yang kedua itu penggunaan air bersih. Air bersih yang ada di pondok itu digunakan untuk mandi, cuci-cuci, serta ambil wudhu. Itu harus air yang bersih, air yang mengalir. Air bersih itu seperti apa? Yang bening. Yang bening, tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Jadi itu yang harus disediakan oleh pondok pesantren. Air yang digunakannya harus bersih. Yang ketiga, kebersihan tempat wudhu. Itu kebersihan tempat wudhu dilihat dari air dan lantainya. Lantainya tidak boleh licin karena akan terjadi resiko jatuh, patah tulang, dan lain-lain. Jadi tempat wudhu itu harus kedengaran ya suara saya ya? Oke, kedengaran Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Untuk kebersihan tempat wudhu itu dilihat dari lantainya. Lantainya licin apa enggak? Misalnya kotor ya segera dibersihkan. Karena kalau licin itu akan terjadi resiko jatuh. Yang keempat itu penggunaan jamban. Jambannya juga harus bersih. Jamban yang digunakan itu seperti apa? Baik jamban duduk, jamban jongkok, pembuangannya di mana itu harus jelas dan harus bersih juga. Terus yang selanjutnya itu kebersihan asrama. Kebersihan asrama itu dilihat dari kamarnya isi berapa orang, bagaimana cara mengatur tata ruangnya, halamannya seperti apa, kamar mandinya seperti apa. Ini termasuk di dalam kebersihan asrama. Kepadatan penghuni asrama dalam satu ruangan itu biasanya kan tidak mungkin diisi satu santri, pasti banyak. Nah, di sini itu ada patokannya. Jadi dalam ruangan asrama atau kamar itu minimal satu orang itu 4 meter persegi. Jadi 4 meter persegi itu untuk satu orang. Jadi diukur dulu luas kamarnya berapa, bisa dihuni untuk berapa orang. Itu ada kriterianya sendiri. Karena nanti itu kan berhubungan sama sesak. Kalau terlalu banyak kan sumpek, apalagi ada kasur, ada bara yang lainnya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Yang selanjutnya itu kebersihan ruang belajar. Ada beberapa pondok yang memang menyediakan ruang khusus untuk belajar, ada yang tidak menyediakan. Jadi ini relatif saja kebersihan ruang belajar itu seperti apa. Ya harus terhindar dari asap rokok. Tidak boleh kan ada santriwan yang merokok di dalam ponpes. Kebersihannya harus dibersihkan berapa kali sehari. Bagaimana cara menyapunya? Siapa yang menyapu? Apa santrinya atau ada petugas sendiri? Itu nanti ada di kebersihan ruangan belajar. Kebersihan halaman juga. Terus kader santri husada. Ini kan yang hadir santri husada ya kadernya. Jadi memang suatu poskestren itu harus memiliki kader atau santri husada itu sejumlah 10% dari jumlah total jumlah santri. Jadi misalnya santrinya 100 orang, yang minimal 10%-nya harus ada 10 yang jadi santri husada. Kalau lebih ya lebih enak, minimal itu 10%. Lalu kader itu harus terlatih jika sudah terbentuk santri husada, sudah terbentuk poskestren, itu harus ada pelatihan. Pelatihannya tuh ada 3, baik ya pelatihan PHBS, terus ada pelatihan penyuluhan, ada juga pelatihan P3K atau pengobatan yang minimal. Nanti itu akan dilakukan oleh kader santri, di mana akan terbentuk kader yang terlatih.
Terus setelah ada kader yang terlatih, mereka juga wajib untuk mendapatkan kegiatan, baik kegiatan dari pondok ataupun kegiatan yang disarankan oleh puskesmas. Terus ada bak air bebas nyamuk. Jadi juga nanti kalau sudah ada kegiatan, kegiatannya kader itu banyak sekali. Ada yang jumantik, ya, untuk memeriksa jentik di dalam bak mandi, baik bak mandi yang ada di tempat wudhu atau bak mandi yang buat mandi ada di tandon, itu wajib diperiksa. Terus juga ada garam beriodium, makanan gizi seimbang, ini juga nanti bisa diukur, dilihat dari tinggi badan, berat badan, nanti diukur berapa IMT, indeks massa tubuh. Jadi idealnya santri itu berapa sih berat badannya, nanti itu ada kegiatannya juga. Yang melakukan kegiatan siapa? Kader yang memang sudah dibentuk menjadi santri husada, didampingi oleh puskesmas, itu akan melakukan penyuluhan, penimbangan tinggi badan, berat badan, dan juga nanti akan dicek bagaimana garamnya, apa beriodium apa tidak, makanannya itu sudah seimbang apa tidak gizinya, nanti itu kegiatan kader. Pemanfaatan pelayanan kesehatan, karena sudah ada Puskestren, berarti di dalamnya itu nanti akan ada suatu tempatnya itu seperti UKS. Kalau misalnya setelah itu UKS, kalau di pondok pesantren itu namanya Puskestren. Jadi ada ruangan khusus di mana di dalamnya itu bisa melakukan pelayanan kesehatan. Cuman pelayanan kesehatan yang seperti apa? Beda sama puskesmas ya. Kalau puskesmas kan nyuntik, infus bisa, tapi kalau di pondok pesantren, di puskestren itu hanya bisa pelayanan P3K. Jadi untuk pelayanan kesehatan yang paling bawah ya. Jadi seperti misalnya sakit perut atau panas bisa digunakan pondok pesantren. Terus jika ada penyakit atau ada gejala yang tinggi yang tidak bisa dilayani oleh santri husada, maka harus dibawa kemana, Bu? Silahkan bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Jika pondoknya dekat dengan puskesmas, monggo langsung dibawa ke puskesmas. Misalnya jauh, bisa memanfaatkan Polindes atau Ponkesdes yang ada di desa tersebut, atau bisa menghubungi bidan yang ada di desa. Yang penting bisa melakukan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada, yang terdekat dari pondok pesantren tersebut. Kalau ini pondok pesantren Patemon, berarti bisa menghubungi bidan asih ya, atau juga bisa langsung ke Pustu Patemon, lebih dekat daripada harus ke puskesmas. Yang selanjutnya itu tidak boleh merokok, sama seperti sekolah-sekolah, pondok pesantren juga harus membuat peraturan dilarang merokok di dalam pondok. Juga santri husada harus sadar apa itu HIV/AIDS, harus sadar juga. Nanti akan ada kegiatan bagaimana cara mendeteksi HIV/AIDS, bagaimana kegiatan selanjutnya tentang HIV/AIDS itu ada di kegiatan kader. Yang terakhir itu menjadi peserta dana sehat. Dana sehat ini banyak ya adik-adik ya, bisa disediakan oleh pondok, bisa dari mandiri seperti BPJS, itu termasuk peserta dana sehat. Misalnya tidak punya BPJS, bagaimana cara membuatnya, bisa langsung tanya ke organisasi yang pondok. Biasanya kan semuanya sudah punya ya, BPJS itu kan global, sudah punya semuanya. Yang penting sudah punya dana sehat untuk melakukan kegiatan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan jika terjadi gejala atau ada rasa sakit. Terus, nah, untuk HBS pondok sendiri, itu dibagi jadi 2. Ada yang fisik,
dan juga ada yang perorangan. Nanti itu ada cara menghitungnya bagaimana. Kalau yang fisik itu dilihat dari bangunannya. Bangunannya, halaman pondoknya seperti apa, luasnya berapa. Kalau yang dibersihkan atau disapu, sehari bisa berapa kali. Dindingnya kedap air apa enggak, terbuat dari batu bata apa enggak. Ruangan asramanya bagaimana, bersih apa tidak, peralatan tempat tidur yang digunakan, baik yang bawa sendiri ataupun yang disediakan dari pondok, itu harus bersih. Selanjutnya penghuni kamar. Sebenarnya untuk asrama atau pondok yang menyediakan kamar, itu ada aturannya, Dek. Dalam satu kamar itu harus diisi berapa orang, itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya luas kamarnya lebih besar, ya otomatis yang ada di dalam juga lebih banyak. Itu pedomannya dalam satu ruangan itu per orangnya 4 meter persegi. Jadi bisa menempati 4 meter persegi untuk satu orang. Jadi tinggal dikalikan aja berapa jumlah luas dari ruangannya, bisa dikalikan aja dengan jumlah santri yang ada di dalam. Terus ada kondisi sekitar pondok. Karena pondok itu tidak berdiri sendiri, dia masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan lingkungan luar. Jadi lingkungan luar itu juga merupakan kriteria dari PHBS pondok. PHBS pondok pesantren yang sifatnya fisik. Jadi tetangga-tetangga yang ada di sekitar, kondisi sekitar pondok itu juga mempengaruhi. Terus air, seperti yang dijelaskan tadi, air juga termasuk PHBS pondok fisik. Air yang digunakan untuk mandi, untuk cuci-cuci, untuk wudhu, itu harus seperti apa? Harus bersih, tidak boleh berwarna, tidak boleh berbau. Ada bak penampungan air. Bak penampungan air itu biasanya tandon atau bak biasa dipakai untuk mandi. Itu harus diperiksa jentiknya 1 bulan sekali agar terhindar dari demam berdarah. Lantai kamar mandi tidak boleh licin. Tidak boleh licin karena kalau licin itu akan mengakibatkan resiko terjatuh, patah tulang, dan lain-lain. Selanjutnya ada jamban dan sampah. Jamban kriterianya harus sesuai, sampahnya juga harus dipilah. Ada beberapa sampah yang memang tidak boleh digabung, ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah yang berbahaya, itu tidak boleh dijadikan satu. Khususnya nanti jika Poskesden ini jalan, kan ada ruangan khusus pelayanan. Itu pasti ada seperti kasa, cotton bud, pokoknya yang infeksius, itu harus dibedakan sendiri sampahnya. Untuk yang kedua, PHBS pondok pesantren itu tentang perorangan. Nah, ini kebersihan perorangan. Maksudnya kebersihan perorangan ini kebersihan diri sendiri, kebersihan penghuni pondok, mulai dari santriwati, santriwannya seperti apa kebersihannya, terus penjaga pondok, semua yang ada di dalam pondok maupun di sekitar pondok itu termasuk kebersihan diri sendiri. Kalau kebersihan diri sendiri itu ada cara menghitungnya. Isi dalam angketnya itu biasanya yang ditanya itu tentang kebersihan gigi. Jadi santriwan, santriwati itu biasa enggak menyikat gigi sehari, berapa kali sikatnya, terus bisa pakai pasta gigi yang apa. Kadang kan ada yang cuma sikat gigi biasa, tidak pakai odol, tidak pakai pasta gigi, pokoknya sikat bersih. Nah, itu juga ada penilaiannya. Yang ditanyakan itu berapa kali dalam sehari, pakai pasta gigi apa enggak. Untuk mereknya, merek pasta giginya enggak masalah. Yang penting yang digunakan pasta gigi, odol ya.
Terus yang kedua mandi. Mandinya rutin apa tidak? Sehari berapa kali? Pakai sabun apa? Sabunnya itu untuk sendiri apa buat bareng-bareng, satu untuk semua? Terus bagian badan mana aja yang dibersihkan saat mandi? Kadang kalau yang ada di asrama itu kan biasanya satu untuk semua. Jadi satu sabun bisa dibuat bareng-bareng. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu satu santri wajib punya satu sabun, nggak boleh dibuat pakai bareng-bareng. Karena apa? Apalagi kalau sabunnya sabun batang, itu akan membuat virus yang ada di satu santrinya pindah ke santri lainnya. Akhirnya, kenapa? Alasannya santriwan, santriwati yang ada di pondok, keluhannya gatal-gatal, skabies, ya. Nah, itu alasannya. Karena mereka kadang pakai peralatan mandi yang dibuat bareng-bareng, tidak secara pribadi. Kita kan tidak tahu teman kita gatal-gatal apa enggak, punya sakit apa, kita tidak tahu. Kalau peralatan mandi kita digunakan bareng-bareng, itu resikonya akan terjadi penularan virus. Ada yang gatal-gatal, akhirnya semua kena gatal-gatal. Itu alasannya kenapa kebanyakan santriwan santriwati yang keluhan orang pondok itu gatal-gatal, itu sudah keluhannya. Terus yang ketiga, rambut itu harus bersih. Kalau laki-laki tidak boleh gondrong. Itu ada biasanya kegiatan untuk mencukur atau mencuci rambut, itu ada biasanya untuk kegiatan podcaster. Rambutnya bersih. Keramas berapa kali dalam satu hari atau berapa hari sekali keramas? Pakai sampo apa tidak? Kadang mereka ya santriwan santriwati rambutnya sudah ditanya bersih apa enggak bersih, Bu. Sudah sampo apa belum sudah, Bu? Pakai apa? Pakai sabun. Loh, kalau nyuci rambut kok pakai sabun? Ya harus pakai sampo. Ya karena beda kandungannya ya. Jadi nanti itu yang ditanyakan untuk kebersihan perorangan yang lembut, itu berapa kali keramas, terus pakai sampo apa tidak, dibersihkan atau dibasuh sampai bersih, benar-benar bersih apa tidak, itu nanti ada penilaiannya sendiri. Terus yang keempat, itu yang diperiksa ada telinga. Telinga juga harus pakai tisu. Kalangan, semua tempat itu harus menerapkan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Terus pakaian yang digunakan oleh santri, itu juga harus bersih, dicucinya pakai air yang mengalir dan juga pakai deterjen. Jangan cuman habis dipakai, digantung atau dijemur, dipakai lagi, itu nggak boleh. Itu ada jeda waktunya. Kalau sudah dipakai 1 kali atau 2 kali, jangan digantung lagi, harus dicuci bersih pakai deterjen, dijemur kering pakai. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk karena akan mengakibatkan ada sarang nyamuk di ruangan tersebut, di asrama tersebut. Nah, ini cara menggosok gigi yang benar. Jadi, kalau menggosok gigi itu harus menggunakan pasta gigi atau odol yang mengandung fluorida. Jadi, untuk merek dagang apapun terserah, yang penting itu pasta gigi atau odol ya, jangan disikat-sikat aja tapi nggak pakai odol, itu kurang maksimal. Terus gunakan sikat gigi sendiri dan berbulu halus. Sikatnya harus punya sampean sendiri. Tidak boleh patungan sama teman-temannya. Tidak boleh satu sikat untuk rame-rame, itu tidak boleh. Karena akan terjadi penularan virus. Jadi memang harus punya pribadi
pribadi, punya sendiri-sendiri ya. Setelah menyikat gigi itu harus berkumur-kumur, baik sebelum dan sesudah. Itu harus berkumur-kumur dahulu. Jangan lupa menyikat permukaan gigi yang menghadap langit-langit dan lidah. Jadi bagian atas mulut itu juga harus dibersihkan, bagian bawah, pinggir-pinggir lidah juga harus dibersihkan. Setelah itu berkumur dengan air bersih, bersihkan lagi sikatnya, tempatkan di tempat yang aman. Bukan aman takut dicuri, tapi aman dari virus. Jadi ada kan sikat yang nggak ada tutupnya di atas. Nah, jadi usahakan menggunakan sikat gigi yang ada kepalanya, ada tutup kepalanya itu. Jadi habis sikat dibersihkan, tutup lagi, ditempatkan secara pribadi biar nggak tertukar sama teman-teman yang lainnya. Ini untuk kunci memotong kuku. Potong dan bersihkan kuku secara teratur. Biasanya kalau di pondok itu ada kegiatan wajib potong kuku setiap hari Jumat. Biasanya di pondok-pondok ada seperti itu. Terus cuci tangan dengan air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Cuci tangannya pakai air yang bersih. Hemat penggunaan air, jadi jangan terlalu banyak menggunakan air ya. Gunakan seperlunya saja yang sekiranya itu memang bisa membersihkan seluruh bagian tangan. Dan jangan lupa juga CTPS, cuci tangan pakai sabun itu ada langkahnya. Ada 5 langkah CTPS. Jadi ya, untuk 5 langkah cuci tangan pakai sabun, itu sebenarnya ada 5 langkah, ada yang 7 langkah. Nah, ini yang 5 langkah itu jadi diperlukan cuma 20 detik. Jadi yang pertama itu memang basahi tangan pakai air, dibasahi aja dulu, pakai air yang mengalir. Wajib air yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan. Jadi pertama itu telapak tangan yang digosokkan, setelah itu baru punggung sama ini, sama tangan di sela-sela jari. Jadi gini. Bersihkan bagian bawah kuku. Jadi karena kuku itu juga mengandung virus ya, jadi ujung-ujung kuku selain kukunya harus pendek, tidak boleh panjang, itu juga harus dibersihkan. Jadi begini kan, putar-putar di telapak tangan. Bersihkan bagian kukunya, kan ada sabun, tetap pakai air yang mengalir. Setelah sudah, baru bilas pakai air yang mengalir tadi. Lalu keringkan. Itu kalau menggunakan sabun, cuci tangan pakai sabun. Tapi kadang-kadang untuk kegiatan yang lainnya, jenengan bisa pakai hand sanitizer saja. Biasanya kan di setiap pondok disediakan hand sanitizer, jadi tidak perlu jauh-jauh pakai cari pad untuk cuci tangan, sediakan saja hand sanitizer. Jadi tiap kali mau melakukan kegiatan, belajar ataupun apa, silakan pakai hand sanitizer itu untuk menghemat air. Tapi jika memang butuh, tetaplah pakai sabun, cuci tangan pakai sabun. 5 langkah ini 20 detik. Jadi untuk 5 langkah ini semua bagian tangan mulai dari telapak tangan hingga ujung kuku itu bersih. Dan jangan lupa terakhir itu dikeringkan. Nah, ini juga ada makanan sehat. Biasanya anak pondok itu makanannya disediakan dalam pondok, ada juga yang memang dibeli di luar pondok. Jadi prinsipnya itu makanlah makanan yang sehat. Makan yang sehat itu makanan yang ada sayurannya dan buah-buahannya. Dan juga dijaga pola makannya, jangan karena makanannya enak makan terus. Ada yang biasanya ini anak santriwati cewek ya, kalau sudah di pondok pengennya diet, pengen langsing, itu tidak boleh. Itu ada sudah patokannya dalam 1 hari makan berapa kali, menunya seperti apa. Nanti akhirnya akan diadakan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ini dilakukan 1 bulan sekali, dilakukan oleh petugas puskesmas, dibantu oleh para santri husada. Jadi nanti untuk santri itu diukur
tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kita kalkulasikan, kita hitung, akhirnya ketemu dengan IMT, indeks massa tubuh. Jadi nanti kelihatan mana santri yang gizi buruk, mana yang gizi kurang, mana yang sehat. Itu nanti kelihatan dari tinggi badan dan berat badannya. Setelah ketahuan indeks massa tubuhnya, itu kan pasti akan dicatat sama santri husada, akan ditelusur oleh kami puskesmas. Misalnya ada yang kelebihan berat badan, nanti kita kasih penyuluhan bagaimana cara menurunkan berat badan. Terus bagi yang gizi buruk, misalnya kurus sekali anaknya, ya kita kasih penyuluhan bagaimana cara menambah berat badannya agar tidak sekurus itu. Terus aku suka bebas dari masalah gizi. Masalah gizi itu banyak selain dari makanan, dilihat dari pertumbuhan. Jadi upayakan dengan adanya makanan sehat, semua masalah gizi yang ada di dalam tubuh itu bisa teratasi. Aku suka kantin sehat. Kadang di pondok pesantren itu disediakan kantin khusus untuk para santriwan, santriwati agar bisa istirahat sambil makan, biasanya ada juga yang tidak menyediakan. Jadi usahakan kantinnya itu menyediakan makanan-makanan sehat, tempatnya juga bersih agar santriwati, santriwannya itu enak dalam makan, enak dalam menggunakan fasilitasnya. Jadi manfaatkan adanya kantin sehat yang ada di pondok. Selanjutnya, nah ini ada kunci makanan sehat. Kunci makanan sehat itu apa? Makanan yang mengandung gizi seimbang. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau misalnya di pondok itu biasanya 4 sehat, 5 cukup. Karena jarang minum susu, ya kan ya? Yang penting di situ untuk makanan yang ada di dalam piring kalian untuk makan harus mengandung karbohidrat, vitaminnya seperti apa, mineralnya harus tercukupi. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting tiap hari itu harus ada sayur dan buah, wajib, itu wajib. Terus ada makan sayur dan buah beraneka ragam setiap hari. Jangan lupa kalau mengolah buahnya, sayurnya itu harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Lalu ada pengukuran tinggi badan, berat badan minimal 6 bulan sekali. Ini dalam satu tahun itu dilakukan 2 kali. Tapi untuk screening atau kegiatan santri biasanya bisa dilakukan sebulan sekali. Bisa saja. Tapi untuk pelaporannya biasanya diminta dalam 1 tahun itu 2 kali. Jadi 6 bulan sekali kalian harus ditimbang tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. IMT-nya apa sudah sesuai atau ada yang kelebihan berat badan, itu nanti ada di sini semua. 6 bulan sekali biasanya kami minta data di pondok untuk tinggi dan berat badan. Terus untuk makanan dan minuman tidak boleh yang mengandung zat pewarna, boraks, itu biasanya bakso-bakso yang kalian beli di luar, itu belum tentu sehat ya. Ada yang pakai boraks, formalin, dan penyedap rasa, itu kalau bisa dijauhkan, mending makan di dalam pondok aja yang sehat daripada beli di luar, yang belum tentu kita tahu itu bahannya sehat apa enggak, dapat dari mana mereka beli di mana, kita belum tahu. Terus makan menggunakan garam beriodium. Kalau garam pasti kebanyakan sudah menggunakan garam beriodium. Ini kesehatan lingkungan yang ada di pondok. Di pondok itu maksudnya ada di sekitar pondok juga. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sudah ada tempat sampah yang disediakan, di mana tempat sampahnya itu dibagi atau dipisah menjadi 3 bagian. Ada yang untuk sampah organik itu seperti
ranting-ranting pohon itu organik. Terus anorganik sampah-sampah seperti plastik, kertas, dan sampah yang berbahaya, sampah yang infeksius seperti masker, kapas, kaca, itu ada di infeksius di berbahaya ini ya. Jadi nanti untuk sampahnya itu kalian bedakan jadi 3 bagian. Ada yang organik, ada yang anorganik, dan juga ada yang infeksius. Lalu BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil itu harus di jamban, harus di kamar mandi. Tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dibuang di luar. Apalagi biasanya santriwan lagi keluar, boleh keluar istirahat di luar, ternyata kencing sembarangan, itu tidak boleh. Jadi BAB dan BAK itu harus di dalam kamar mandi. Pelihara jamban agar tetap sehat, bersih, dan tidak licin. Dan jangan lupa juga cuci tangan setelah BAB dan BAK. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau pondok bebas masalah, itu pondok yang seperti apa? Yang bebas dari jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini biasanya diperiksa 1 tahun 2 kali. Jadi 6 bulan sekali ada pemeriksaan jentik nyamuk. Siapa yang memeriksa? Santri husada yang sudah ditunjuk. Jadi mereka nanti akan melakukan pengukuran atau penelitian tentang jentik nyamuk di kamar mandi, di tempat-tempat yang ada genangan air, itu nanti diperiksa jentik nyamuknya ada atau tidak, banyak atau tidak. Baru nanti dilaporkan ke kita biar ada tindak lanjutnya, apakah perlu ABATE, apakah perlu yang lainnya. Nah, nanti ini harus dibuatkan laporan. Yang kedua, pondok pesantren itu harus bebas dari asap rokok. Dilarang merokok di dalam pondok pesantren. Tapi di luar pondok pesantren juga dilarang untuk rokok. Karena kan statusnya jenengan itu masih pelajar. Masih santriwan, santriwati, khususnya yang laki-laki juga harus terbebas dari asap rokok, apalagi yang masih ada di dalam pondok pesantren. Yang ketiga itu bebas dari nafsa. Nafsa itu kalau yang sekarang disebut narkoba. Nafsa. Terus bebas dari HIV/AIDS juga. Nah, bagaimana agar pondok pesantren itu bisa bebas jentik nyamuk? Kita lakukan 3M+, menguras kamar mandi, menutup genangan air, mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai, dan plusnya itu menaburkan larvasida. Larvasida itu ABATE, ikanisasi itu biasanya dikasih ikan di dalam bak mandinya. Ini dilakukan 6 bulan sekali penghitungan bebas jentik nyamuk. Tapi untuk 5M+ ini wajib dilakukan tiap hari. Ini bebas asap rokok. Di dalam pondok pesantren dilarang keras untuk merokok ya. Jangan mencoba untuk merokok. Kalian harus tahu apa bahaya dari rokok itu. Lalu jadikan ruangan pondok pesantren kalian, ruangan belajar kalian itu menjadi ruangan belajar yang nyaman, bebas dari rokok. Apabila Anda perokok, jadilah perokok yang santun. Tapi jika masih ada di dalam pondok pesantren, janganlah kalian merokok ya. Tetap budayakan no smoking. Nah, ini yang bebas dari nafsa. Nafsa itu kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau sekarang itu disebut narkoba. Jauhi nafsa karena sekali mencoba kalian akan kecanduan dan akan kembali lagi mencoba dan mencoba. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang digambar ini, awalnya before dia baik-baik aja. Tapi setelah pakai narkoba ya, afternya jadi seperti ini.
Nah, biasanya untuk kegiatan santri husada itu tiap bulannya ada kegiatan. Itu kegiatannya bisa dilakukan mandiri oleh pondok, bisa yang ada bantuan dari kami, Puskesmas, termasuk bebas nafsa, screening sampah, terus apa tadi? IMT, berat badan, tinggi badan, itu harus ada pengukuran. Itu dilakukan 1 bulan sekali. Tapi misalnya jarak yang terlalu dekat, bisa dilakukan 6 bulan sekali. Karena untuk laporannya, itu biasanya dibutuhkan 2 kali dalam setahun. Jadi 6 bulan sekali pengukurannya. Nah, ini HIV/AIDS. Ini HIV/AIDS itu menyerang kekebalan tubuh. Cara penularannya bagi yang menyusui ibu-ibu itu bisa ditularkan ASI, hubungan seks bebas, transfusi darah. Cara menghindarinya yaitu bentengi diri dengan karakter yang kuat. Karena Anda itu adalah seorang santri, maka cara membentengi diri kalian harus lebih kuat, lebih bisa, lebih tajam dari mereka yang tidak pernah sama sekali merasakan seperti apa hidup di pondok. Jadi saya yakin kalian semua yang ada di sini, santriwan, santriwati, santri husada, bisa membentengi diri kalian jauh dari sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi HIV/AIDS, nafsa, narkoba, dan kalian juga pasti lebih bisa daripada yang lainnya yang belum sama sekali berada di pondok. Nah, sebenarnya pesan PHBS itu selain kita diwajibkan untuk mempunyai perilaku yang hidup bersih dan sehat, ada pesan lain yang harus disampaikan. Itu dengan PHBS kalian itu bisa membiasakan melakukan kegiatan positif seperti belajar, membaca, dan lain-lain. Itu dengan PHBS kalian akan bisa menjadi pribadi yang inovatif, bisa mempunyai banyak kreasi. Dengan PHBS itu kalian bisa membentengi diri dengan iman dan takwa. Ditambah lagi dengan berbagai materi-materi yang Anda dapatkan di dalam pondok. Jadi PHBS itu bukan hanya sekedar mengajarkan kita untuk bisa hidup bersih, bagaimana cara hidup bersih, bukan hanya itu aja. Banyak pesannya yang bisa dilakukan. Pesan positifnya, belajar, membaca, sharing-sharing, kita bisa lebih pintar, lebih kreatif. Itu merupakan beberapa pesan dari PHBS selain harus hidup bersih dan sehat. Nah, sudah selesai. Ini materi PHBS, tidak perlu banyak-banyak. Ini hanya pengenalan aja PHBS secara umum. Terima kasih ya, dan salam sehat untuk santri husada. Ini sudah duhur ya, sudah adzan. Gimana mau diteruskan? Apa? Untuk mematikan mikrofon. Untuk sesi selanjutnya yaitu mungkin tanya jawab. Iya, monggo. Bagi yang mau bertanya atau ada materi yang belum kalian pahami, bisa tanyakan, bisa lewat chatnya ya, atau bisa ancurkan tangan atau lambaikan tangan ya. Mungkin ada materi atau ada sesuatu yang belum kalian pahami, monggo ditanyakan. Ataupun ada sesuatu yang di luar pembahasan, ya maksudnya di luar PHBS, tapi berhubungan dengan pondok pesantren, monggo bisa langsung tanyakan pada kami. Waktu dan tempat kami persilahkan ya.
Ini untuk kader Poskestrennya ada nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi, karena nanti misalnya ada keperluan baik sharing materi atau misalnya ada masalah di pondok, bisa langsung menghubungi kami. Jadi nanti kami buatkan grup khusus pondok ini, Darut Tauhid Patemon. Jadi enak nanti misalnya kalian di pondok ada permasalahan, Bu, ini ada yang sakit, perut, obatnya apa? Ini ada yang gatal-gatal, ini harus seperti apa penanganannya? Atau masalah yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan pondok, monggo bisa sharing-sharing. Nanti saya buatkan grupnya, atau jenengan bisa buat grup sendiri, saya ditandai, monggo nanti bisa sharing di situ. Untuk grup sudah kami buat Ibu, Ya. yaitu ada dari kajian dari Stikes. Jenengan nanti akan kami lakukan. Oh ya, ini. Iya, di Kerejengan ini untuk Poskestrennya itu ada 6. 6 itu yang kami bentuk melalui Puskesmas, ya ada 6. Sama yang ini dari Darut Tauhid, tapi kan Darut Tauhid belum dibentuk dari Puskesmas. Jadi karena di sini sudah ada kader Poskestrennya, jadi enak. Nanti selanjutnya akan kami bentuk secara resmi ya dari Puskesmas. Jadi enak kalau misalnya sudah ada grup, kedepannya bisa enak untuk kegiatan pelatihan, kegiatan pembentukannya, terus SK-nya bisa saya bantu nanti ya. Oke. Dari kami ada beberapa yang kami sampaikan dan kami tanyakan. Monggo. Yaitu dari Puskesmas Kerejengan. Dari Kerejengan apakah bisa soal survei mawas diri? Oke. Dan juga kemarin kami juga sudah melakukan pelatihan, yaitu pelatihan P3K. Dan untuk latihan PHBS-nya apakah bisa dilakukan dari puskesmas tersebut? Ya, untuk kegiatan Poskestren itu setelah dibentuk kadernya, sudah ada SK-nya, memang ada kegiatan yang namanya SMD, survei mawas diri ya. Itu yang melakukan itu bukan dari Puskesmas. Puskesmas itu hanya sebagai fasilitator. Untuk angketnya itu kita semua sudah ya, angket yang dari dinas kita sudah punya, tinggal disebarkan saja ke santriwan, santriwatinya atau kader Poskestrennya. Kita kan belum bertemu langsung ya, jadi kalau secara daring menjelaskan bagaimana cara pengisiannya, itu kan soalnya ada hitung-hitungannya berapa per berapa kali 100% ya, itu memang harus kita ketemu langsung ya. Untuk daring belum bisa dijelaskan karena susah. Nanti setelah PPKM darurat ini sudah selesai, ya bisa diajukan lagi kegiatan untuk bertemu langsung. Nanti saya jelaskan cara pengisiannya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Nah, untuk PHBS sendiri itu termasuk dalam SMD-nya. Jadi SMD itu yang dibahas PHBS itu fisik dan perorangan. Gitu deh. Mohon maaf, Ustaz Edi mungkin bisa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amni ala dzikra wa syukrika wa ibadatik. Allahumma amni ala dzikra wa syukrika wa ibadatik. Ya, bagaimana? Baik, untuk
Untuk Poskestren, kita tahu sendiri Bu, apakah bagaimana untuk sistem rujukannya. Jadi apakah bisa langsung ke puskesmas Kerinjingan atau bagaimana? Bu Ismi mau tanya, apakah di Poskestren bisa melakukan pengobatan dasar dan sistem rujukannya gimana? Oh, untuk dalam Poskestren sendiri itu kan sistemnya seperti UKS. Kalau di sekolah itu seperti UKS. Jadi nanti itu ada satu ruangan khusus di mana disediakan beberapa alat-alat kesehatan seperti P3K dan lain-lain. Nah, kalau obat, Poskestren tidak dibebankan obat. Obat tetap ada di kami. Jadi nanti untuk kader Poskestren itu kami latih P3K saja. Jadi pengobatan dasar saja. Seperti sakit perut, Bu. Kalau sakit perut itu kami harus gimana? Kalau misalnya ada yang terkilir, itu tindakannya seperti apa? Pokoknya yang itu pengobatan dasar. Jadi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, itu yang bisa dilakukan oleh kader Poskestren. Tapi misalnya ada suatu gejala yang tidak bisa disembuhkan oleh kader Poskestren, tidak bisa dilakukan, kalian bisa membawa pasien ke puskesmas. Kalau misalnya puskesmasnya terlalu jauh dari tempat jenengan, jenengan bisa menghubungi bidan AC kalau di Patemon atau langsung ke pustu. Jadi untuk Poskestren sendiri kami hanya membekali pengobatan dasar saja P3K. Jadi untuk penyakit-penyakit yang lainnya mohon dirujuk ke kami ya. Bisa langsung ke puskesmas, bisa langsung ke pustu. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bu Ismi. Ini kemarin sebenarnya itu kita sudah mengadakan pelatihan secara daring ya, melalui Zoom sudah kita lakukan terkait dengan materi P3K-nya. Kemudian di hari kemarin ya, itu juga sudah kami lakukan pertemuan secara luring untuk pelatihan P3K. Jadi kami dari Stikes Sapsawati kemarin juga sudah bertemu dengan kader, baik itu yang cowok dan yang cewek, dan kami sudah melakukan pelatihan first aid atau P3K-nya itu Bu. Itu sudah kami lakukan gitu Bu. Jadi tadi apa namanya memang yang jadi pertanyaan itu gitu Bu, apakah di Poskestren itu bisa melakukan pengobatan dasar, misalkan obat-obat yang golongannya golongan bebas sama bebas terbatas, misalkan yang aman gitu, misalkan hanya pusing ya Bu, atau mungkin dia demam misalkan, bisa nggak itu diberikan, oh kalau demam itu adalah ini obatnya, yang notabene obat itu obat-obat yang aman digunakan. Itu Bu, misalkan seperti itu. Nah ternyata memang tidak bisa nih Bu. Jadi harus ke pustu gitu ya, atau langsung ke puskesmas. Iya. Kemudian mau tanya juga Bu, apakah Poskestren itu kadernya itu nanti juga dibebani misalkan ada kecelakaan ya, atau mungkin ada kejadian darurat, itu nanti apakah ada sistem rujukannya atau pelaporan sistem rujukannya atau gimana Bu? Mohon izin. Oke. Nanti untuk di Poskestren itu ada nanti apa ya, kayak struktur organisasinya. Di situ kan ada 3 seksi PHBS, seksi P3K, sama satunya tuh seksi kesehatan. Jadi nanti itu tugasnya untuk memfasilitasi atau mengantarkan santri-santri yang butuh pertolongan ke puskesmas atau ke pustu. Jadi misalnya ada suatu kejadian jatuh, patah tulang, atau kejadian yang memang butuh pengobatan, monggo dibawa ke puskesmas ataupun pustu.
Tadi kan sudah dijelaskan adanya dana sehat ya, misalkan kalian punya BPJS, bisa pakai BPJS-nya. Tapi biasanya yang selama ini ditangani oleh puskesmas itu untuk santri-santri ada di pondok di Krajengan itu tidak dibebankan biaya. Jadi semuanya tuh gratis yang ada di pondok pesantren. Cuma nanti kan dilihat dari kondisinya ya butuh penanganan lebih lanjut ke rumah sakit atau tidak itu nanti sudah ada rujukan sendiri dari kami. Apalagi bagi kalian yang sudah punya kartu asuransi BPJS ya, itu perlu rujukan kemana, ke poli mana, sudah ada semua disediakan dari kami. Cuman kita butuh orang yang nganter itu, biasanya ada nanti di struktur organisasinya itu namanya seksi kesehatan, kalau nggak salah, itu tugasnya yaitu untuk memeriksa santri-santri yang lagi butuh pengobatan nanti biasanya kan ditemenin bareng-bareng ya. Oh, aku sakit ini mau periksa ke puskesmas biasanya ada yang ngantar di situ. Nah, untuk rujukannya gimana? Setelah diperiksa oleh dokternya butuh rujukan ke poli apa? Nanti semuanya dibuatkan dari puskesmas. Selama masih bisa ditangani di puskesmas, tidak perlu rujukan ke rumah sakit. Jadi cukup antar pasiennya saja ke kami, ke puskesmas. Jelas, sudah ya? Oke, insya Allah jelas, Bu. Oke. Nah, kemarin sebenarnya ini untuk poskestrennya itu kan sudah ada SK-nya. Iya. SK dari pengasuh sudah ada. Dan kami juga sudah memberikan salinannya ke jenengan, SK-nya. Kemudian tadi mohon izin tanya juga, Bu. Tadi Bu Ismi mengatakan ini harus diresmikan gitu. Untuk proses peresmiannya itu gimana ya, Bu? Ini kami kan juga dari Stiktas juga ini apa namanya sebenarnya setelah ini gitu ya, setelah pelatihan ini kita akan meresmikan karena ruangan sudah ada, kemudian alat-alat kesehatan dasar misalkan kotak P3K dan alatnya sudah kami belikan gitu. Jadi sudah siap sebenarnya, Bu. Pripun, Bu? Ini untuk Poskestren itu kan masih ada di bawah naungannya Puskesmas. Ya, untuk Poskestren sendiri kegiatannya itu saya yang pegang. Jadi harus ada tanda tangan kapus. Nanti insya Allah bulan depan kami juga ada kegiatan pembentukan Poskestren. Insya Allah saya mau masukkan ini Pondok Pesantren Darut Tauhid ini untuk diadakan pembentukan lagi, tapi itu secara formalitas saja. Kan sudah dibentuk santrinya, santri usadanya, sudah diadakan pelatihan juga, sudah tahulah maksudnya ruangannya sudah ada. Jadi tinggal saya teruskan saja ya. Nanti itu untuk SK-nya ada tanda tangannya kapus, ada tanda tangannya kepala desa. Jadi nanti saya bantu untuk meneruskan. Karena ini juga merupakan kegiatan puskesmas, jadi nanti insya Allah bulan depan, apa bulan ini ya, nanti saya konfirmasi lagi, kami memang ada kegiatan pembentukan poskestren. Nah, saya masukkan Pondok Darut Tauhid, nanti jenengan kan ada grup, bisa di-share di grup untuk santri-santrinya siapa aja, saya bantu buat bagannya, terus kata-katanya saya sudah ada formatnya, format yang dari dinas. Nanti saya tinggal salin-salin namanya, tinggal minta tanda tangan kapus, kepala puskesmas sama kepala desa. Jadi nanti kita koordinasi bareng-bareng. Ya, karena memang puskesmas itu ada di bawah naungannya puskesmas. Jadi masih puskesmas yang tanggung jawab. Ya, nanti kita kolaborasi di situ. Saya bantu buat menyusun SK-nya seperti apa, saya sudah ada salinannya, tinggal saya butuh nama-namanya saja, mulai dari pendamping dan lain-lain. Nanti saya coba kirim contohnya yang dari pondok pesantren lain ya, saya coba kirimkan ke grup, nanti bisa diedit-edit nama-namanya siapa. Oke. Oke, Bu, terima kasih.
Mau tanya lagi boleh nggak Bu? Boleh, monggo, monggo. Bu Ismi, iya mohon maaf Bu. Terkait dengan SMD itu Oke. kalau saya baca di pedoman itu kan ketika sebelum diadakannya penyuluhan gitu kan ya bagi kader gitu kan, maka itu kan perlu dilakukan SMD, artinya SMD itu perlu dilakukan untuk menghitung resiko gitu kan. Nah ketika ada resiko itu, apa resikonya? Oh misalkan gizi misalkan, berarti penyuluhan tentang gizi dan sebagainya. Nah itu kira-kira kalau misalkan kami adakan dulu gitu kan misalnya ya, kami adakan dulu, kami minta angketnya, kemudian nanti mungkin ada perwakilan dari puskesmas untuk mendampingi sebentar untuk kegiatan itu, misalkan ya Bu, misalkan kegiatan tinggi badan berat badan sama survei lingkungan, itu kira-kira bisa nggak ya Bu dilakukan di bulan ini gitu? Bisa Pak. Nanti untuk SMD-nya kan ada formatnya sendiri, nanti itu kan ketahuan apa masalah yang selama ini dialami pondok. Nanti itu bisa dilakukan MMD. MMD itu setelah SMD, jadi musyawarah masyarakat di pondok ya. Kalau misalnya jenengan butuh kami, misalnya ada hubungannya dengan tinggi badan berat badan, jadi kan kita perlu penyuluhan gizi. Nah, jadi nanti saya akan minta bantuan dari petugas gizi puskesmas untuk memberikan penyuluhan yang jenengan butuhkan. Cuman ya tinggal surat menyurat aja Pak atas pengetahuan kapus itu aja. Untuk tenaganya selama kami ada waktu bisa kami membantu memberikan penyuluhan. Tergantung itu ya, tergantung masalah yang pondok alami, apa butuh penyuluhan tentang sampah, penyuluhan tentang gizi, ya nanti kita tunggu hasil SMD-nya jenengan deh. Oke, siap Bu. Wah, secepatnya kami adakan SMD-nya dan minta tolong nanti untuk format angketnya kami minta contohnya Bu. Mungkin bisa dikirim angketnya seperti apa. Jadi tindakan apa kegiatan SMD-nya itu apa saja gitu. Karena kami masih belum begitu jelas terkait dengan apa saja tindakan atau kegiatan yang ada di SMD-nya. Gitu, Bu. Ya. Nanti untuk file format angketnya SMD, MMD saya share di grup ya. Saya lengkap beserta SK-SK-nya. Nanti jenengan tinggal pelajari saja. Misalnya ada yang kurang atau yang kurang paham, nanti tanyakan di grup atau japri saya boleh. Oke, siap Bu. Oke, siap. Ya, mungkin dari kader mungkin ada yang mau tanya ke Bu Ismi terkait dengan materi ini boleh, atau mungkin materi yang lainnya. Ya, misalkan materi yang sudah kita bahas kemarin itu yang mungkin belum jelas. Mungkin yang lebih advance lagi Bu Ismi bisa menjelaskan gitu. Mohon maaf Bu, saya ini sekarang saya ada di Samator, jadi ganti oksigen buat mertua ini. Jadi agak rame, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Lagi dibutuhkan sekarang langka. Oke, betul Bu. Ini ngantrinya dari pagi tadi jam 7 saya. Ini belum selesai. Oke, semoga cepat dapat oksigennya Bapak. Oke Bu, makasih. Kami harapkan sebenarnya kerjasama kita ya, baik itu Poskestren ya kadernya, kemudian puskesmas sama teman-teman dari Tiket Sapsawati bisa langgeng terus berjalan ya Bu. Oke, amin amin. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman kader atau mungkin dari mahasiswa yang nanti banyak koordinasi dengan Bu Ismi, silakan ada ya pertanyaan mungkin. Atau misalnya hari ini bingung mau tanya apa, aku mau tanya apa ya, aku belum paham. Nah, nanti kan saya share materi yang saya presentasikan tadi sambil dibaca-baca. Misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa, nanti bisa ditanyakan ke saya atau lewat grup atau ke mana, ke Pak dosen pendamping atau ke siapa, terserah ya.
Kalau sekarang memang belum ada pertanyaan karena bingung, oh saya bingung mau tanya apa ya, nggak apa-apa, belum ada pertanyaan hari ini nggak apa-apa. Nanti saya share materinya, bisa dibaca-baca. Ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan. Ada pertanyaan di luar PHBS atau di luar forum ini, monggo tidak apa-apa. Yang penting itu masih ada kaitannya dengan podcast dan jenengan. Monggo ditanyain di luar forum ini juga apa. Bu, tanya Bu, terkait dengan peresmian podcasteran itu, Ya. diadakannya luring apa daring ya Bu? Kalau peresmian itu seharusnya ketemu langsung, Pak. Karena nanti itu ada yang namanya komitmen bersama. Jadi dari Puskesmas itu nanti dibuatkan banner ya. Isinya itu komitmen, jadi janji kita sebagai santriwati bagaimana ke depannya Puskes dan kita butuh tanda tangan. Biasanya sih cuman 10 sampai 15 orang. Butuh pendamping Puskesternya siapa, pengasuhnya siapa, kita butuh tanda tangan di situ. Nanti kita resmikan. Oke, Bu, terima kasih. Insya Allah kami siap kok nanti apa namanya jika nanti Puskesmas butuh bantuan bisa tanda tangan itu nanti kami akan bantu Bu biar cepat. Oke. Kira-kira di bulan ini ya Bu ya, di bulan Agustus ya. Insya Allah Agustus apa bulan depan nanti saya masih konfirmasi dulu sama Kapus ya kalau misalnya di ACC bulan ini alhamdulillah misalnya di ACC bulan depan ya sabar dulu karena kan kegiatan Puskesmas sekarang masih sibuk vaksin kemana-mana ya sebentar lagi kita juga akan masuk ke pondok menjaring itu santri-santri untuk divaksin. Nah, kita sekarang lagi sibuk itu. Misalnya ada jeda atau boleh dilakukan pembentukan poskestren, saya hubungi jenengan. Tanggalnya berapa, apa yang perlu disiapkan. Masih mau konfirmasi sama Kapus dulu. Oke, siap Bu. Ya, mungkin itu dulu Bu. Oke. Terima kasih Bu Ismi waktunya. Oke, sama. Sudah menyempatkan untuk memberikan materi. Ya, jadi sebenarnya pembentukan poskestan ini sebenarnya awalnya dari kegiatan PKM dari mahasiswa Bu. Jadi kegiatan program kreativitas mahasiswa gitu ya. Jadi yang itu seleksinya tingkat nasional. Jadi karena diterima tingkat nasional dan ada pendanaannya, jadi kami bentuk untuk di poskestan di Darut Tauhid ini. Jadi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan poskestan di Darut Tauhid dan kami insya Allah bisa memfasilitasi itu Bu. Ya, jadi untuk puskesmas kami memang minta bantuan terkait dengan materi dan penyuluhan nanti ke depannya gitu. Iya, semoga poskestren di Darut Tauhid ini bisa berjalan lancar, bisa memberikan contoh atau menjadi poskestren percontohan dari pondok-pondok yang lainnya. Kami dari Puskesmas Kerejengan bisa membantu bagaimana berjalan ke depannya, kita saling kerjasama ya karena jenengan butuh, kami juga butuh. Semoga ke depannya tetap ada silaturahmi yang seperti ini. Ya, semoga juga pandemi corona ini juga cepat berakhir, bisa kita langsung tatap muka lebih baik, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Semoga itu bisa terlaksana bulan ini. Oke, Pak. Oke, amin, amin. Mungkin gitu Mas Dandi, mungkin bisa diakhiri. Ya, nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Oke. Monggo Bang Dandi ditutup acaranya. iya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ismi dan teman-teman kader beserta teman-teman dari kampus Pusawati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya.
Kulio di. Soon. Mari kelelah. Apa jadi?